Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Salim. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dari program studi Teknik Informatika dan juga Fakultas Teknik Informatika. Pada laporan proyek yang saya buat, saya sedang mengembangkan sistem aplikasi berbasis web, yaitu sistem manajemen inventory untuk perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasa kita sebut adalah JNE. Mari kita mulai presentasinya, silakan menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Manajemen inventory ini merupakan komponen penting dalam operasional bisnis yang melibatkan banyak jenis barang. Namun, banyak usaha kecil hingga menengah belum memiliki sistem inventory yang baik, sehingga berpotensi terjadinya kehilangan data, kekurangan stok, atau overstock. Selanjutnya adalah tujuan utama dari proyek ini untuk mengembangkan sistem manajemen inventory berbasis web yang dapat membantu perusahaan atau institusi dalam mencatat, memantau, dan mengelola stok barang secara efisien. Sistem dibangun dengan teknologi Laravel dan MySQL, serta dihosting di layanan cloud untuk memastikan ketersediaan dan skalabilitas. Selanjutnya adalah ruang lingkup proyek. Proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan sistem informasi yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dapat diakses secara online oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan. Pada pengembangan sistem manajemen inventory, saya menggunakan metode pengembangan yang digunakan adalah model SDLC Waterfall. Selanjutnya, tools-tools yang saya gunakan dalam pengembangan sistem manajemen inventory ini, yang pertama itu saya menggunakan framework Laravel 10 dengan integrasi API. Yang kedua itu Figma sebagai tempat desain UI UX. Dan yang ketiga itu AWS atau GCP Cloud sebagai hostingan. Dan yang terakhir adalah MySQL sebagai database. Dari proyek yang saya kembangkan ini, hasil yang diharapkan itu sebuah aplikasi web yang mencakup fitur pencatatan barang, pengelolaan stok, pelacakan transaksi keluar masuk, dan laporan stok. Lalu harapan untuk kedepannya juga aplikasi ini bisa bekerja sama dengan API mobile dan juga integrasi barcode scanner. Lalu hasil yang diharapkan dari perusahaan itu peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, lalu implementasi fitur baru, dan ketersediaan sistem. Berikut adalah timeline kegiatan yang disusun menggunakan work breakdown structure, di mana dimulai dari tahap pertama yaitu merencanakan proyek, lalu yang kedua itu ada analisa kebutuhan, yang ketiga itu ada desain sistem, selanjutnya tahap keempat itu tahapan pengembangan sistem, yang kelima itu tahapan pengujian dan validasi, tahap yang keenam itu implementasi dan pelatihan sistem untuk pengguna, dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan dan evaluasi. Berikut adalah anggaran proyek yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada biaya langsung dan cadangan, yaitu sekitar 65 juta, lalu biaya tidak langsungnya sekitar 12 juta, dan biaya manajemen dan dokumentasi serta komponen biaya dokumentasinya sekitar 18 juta. Dengan total anggaran itu 139.500.000. Yang selanjutnya adalah teknik implementasi pengembangan sistem dan pengujian sistemnya. Untuk yang implementasi sistem, yang pertama itu kita ada rancangan arsitektur. Nah, di sini kita itu arsitektur berlapis 3 tier, yaitu presentation layer, lalu ada application layer, dan yang terakhir data layer. Lalu ada juga diagram komponennya. Diagram komponen itu menggambarkan struktur sistem secara modular dan menunjukkan bagaimana bagian-bagian komponen atau perangkat lunak saling berhubung dan berinteraksi. Lalu yang kedua itu adalah lingkupan pengembangan dan deployment, menjelaskan bagaimana sistem dikembangkan, diuji, dan dideploy baik di lingkungan lokal maupun produksi. Pemilihan teknologi dan arsitektur deployment disesuaikan agar sistem dapat berjalan stabil, aman, dan mudah dikelola. Nah, pada bagian kedua ini dibagi lagi menjadi banyak bagian. Yang pertama itu ada setup lokal, yang kedua itu staging, yang ketiga itu produksi, yang keempat itu manajemen versi, dan yang terakhir itu CI/CD pipeline. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu implementasi modul-modul utama. Di sini menjelaskan implementasi dari komponen inti sistem yang telah dirancang dan dikembangkan.
Setiap modul dibangun secara terstruktur dengan mengikuti arsitektur MVC Laravel, serta mengutamakan kemudahan penggunaan dan definisi proses. Pada bagian ketiga ini dibagi lagi menjadi banyak bagian. Yang pertama itu adalah modul autentikasi dan autorisasi. Yang kedua itu modul manajemen barang dan stok. Yang ketiga itu modul transaksi. Yang keempat modul laporan. Dan yang kelima itu modul transaksi. Dan yang terakhir adalah modul notifikasi. Lalu yang keempat itu adalah integrasi dan otomatisasi. Di sini kita membahas integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga serta fitur-fitur otomatisasi yang mendukung efisiensi operasional sistem. Tujuannya itu adalah mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan kecepatan respon sistem, serta memperluas fungsionalitas melalui API dan layanan eksternal. Dan yang terakhir itu adalah tantangan dan solusi implementasi. Selanjutnya adalah teknik pengujiannya. Di sini yang pertama adalah strategi pengujian. Di sini menjelaskan bahwa pendekatan dan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen inventory berjalan dengan benar dan aman sesuai kebutuhan pengguna. Pada tahapan pengujian yang pertama ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendekatan piramida testing. Menggunakan konsep piramida testing ini di mana mayoritas pengujian dilakukan pada level yang lebih bawah atau unit test, diikuti oleh integration test dan paling sedikit pada end-to-end test. Lalu ada jenis pengujiannya itu pengujian fungsional dan non fungsional, di mana ada pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan pengujian usability. Yang keempat itu adalah hasil dan pengujian analisis, dan yang terakhir adalah validasi penggunaan atau user acceptance testing. Merupakan tahapan akhir yang pengujian sistemnya dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Dari proyek yang saya kembangkan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu merancang dan membangun sistem manajemen inventory berbasis web yang efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Sistem telah mencakup fitur-fitur penting seperti manajemen barang, stok, transaksi, serta pelaporan yang dapat diakses secara real-time. Sekian dari presentasi proyek ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.